Tahun Yubileum 2025 dengan tema, Peziarah Pengharapan, menjadi panggilan bagi seluruh umat Katolik untuk memperdalam iman dan merasakan kehadiran kasih Tuhan yang tak terbatas. Di tengah semarak perayaan ini, Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung, Yogyakarta, turut menjadi saksi bisu dan pilar utama dalam menyelenggarakan rangkaian ziarah pengharapan yang penuh makna. Ziarah Yubileum di Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan sebuah perjalanan rohani yang intens, mengajak setiap peziarah untuk merenungkan kembali makna harapan di tengah berbagai tantangan hidup. Setiap langkah yang diambil dalam ziarah ini menjadi simbol dari perjalanan iman yang tiada henti, di mana setiap individu diundang untuk membuka hati bagi rahmat ilahi. Cinta yang tulus dan syahdu, langkahku pasti takkan pernah ragu, hanya padamu jalanku. Rangkaian kegiatan ziarah pengharapan di gereja ini dirancang sedemikian rupa untuk menopang pertumbuhan rohani umat. Diawali dengan doa pembuka dan renungan singkat mengenai tema Yubileum, para peziarah diajak untuk mempersiapkan hati. Dilanjutkan dengan perarakan dalam keheningan, setiap peziarah memiliki kesempatan untuk merenungkan dosa-dosa dan memohon pengampunan melalui sakramen rekonsiliasi yang dilayani oleh para romo. Puncak dari ziarah ini adalah perayaan Ekaristi Kudus yang khusyuk. Dalam perayaan ini, homili difokuskan pada pesan-pesan harapan, kasih, dan pengampunan yang menjadi inti dari tahun Yubileum. Umat diingatkan akan panggilan untuk menjadi agen harapan di tengah masyarakat, membawa terang Kristus kepada sesama. Selain itu, beberapa sesi adorasi sakramen Maha Kudus juga diadakan, memberikan ruang bagi umat untuk berdiam diri dalam kehadiran Tuhan dan memperbarui komitmen iman mereka. Setiap sudut Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung seolah menjadi tempat bagi pengalaman iman yang personal dan mendalam, didukung oleh suasana yang tenang dan kondusif untuk kontemplasi. Oh Yesus, Kau terang hidupku, dalam cinta-Mu hatiku bersatu. Ziarah ini tidak hanya memperkaya kehidupan rohani individu, tetapi juga mempererat tali persaudaraan di antara sesama umat. Mereka saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan bersama-sama melangkah dalam iman. Ini menjadi bukti nyata bahwa Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung bukan hanya sebuah bangunan, melainkan sebuah komunitas yang hidup dan bergerak dalam semangat Kristus. Ziarah Yubileum 2025 di Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung telah berhasil menjadi momentum penting bagi umat untuk melangkah dalam iman di setiap langkah. Ini adalah pengingat bahwa di tengah ketidakpastian dunia, harapan selalu ada dalam Kristus, dan gereja terus menjadi mercusuar yang membimbing kita menuju terangnya. Ku tunduk di bawah naungan salib-Mu, setia sampai nafasku berlalu. Sebagai umat Katolik, ziarah adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan iman, dan menemukan kedamaian batin. Salah satu tempat yang sangat cocok untuk pengalaman ini adalah Taman Doa di bawah salib Yesus, Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Ini bukan sekadar taman biasa, ini adalah ruang sakral yang dirancang untuk membantu kita berinteraksi dengan Tuhan melalui doa, refleksi, dan keindahan alam. Memasuki Taman Doa ini, Anda akan langsung merasakan suasana yang tenang dan damai. Pepohonan rindang, tanaman yang tertata apik, dan suara gemericik air biasanya menjadi bagian dari pengalaman ini, menciptakan lingkungan yang ideal untuk kontemplasi. Setiap sudut taman seolah mengundang kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan memusatkan perhatian pada kehadiran ilahi. Aku hilang harapan, Kau hadir kuatkan, beri ketenangan. Setiap janji-Mu indah dan tak berlawan, menguatkanku di dalam panggilan. Salah satu daya tarik utama Taman Doa ini adalah stasi Jalan Salib. Melangkah dari satu stasi ke stasi berikutnya, kita diajak untuk mengikuti jejak langkah Yesus dalam perjalanannya menuju Kalvari. Setiap patung atau relief yang menggambarkan peristiwa sengsara Yesus menjadi titik fokus untuk merenungkan pengorbanannya dan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Ini adalah pengalaman yang sangat mendalam dan mengharukan, mengingatkan kita akan makna sesungguhnya dari Paskah. Selain Jalan Salib, ada juga patung-patung kudus lainnya yang tersebar di area taman. Kita bisa berdoa rosario atau sekadar duduk hening memohon syafaat Bunda Maria. Kehadiran patung-patung kudus memperkaya pengalaman ziarah, mengingatkan kita akan teladan hidup para kudus dan betapa gereja adalah persekutuan para kudus,
baik yang di dunia maupun di surga. Kau terang hidupku, dalam cintamu hatiku bersatu. Taman doa di bawah salib Yesus, Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung adalah tempat yang fleksibel untuk berbagai bentuk doa. Kita bisa berdoa secara pribadi, merenungkan bacaan kitab suci, atau bahkan mengikuti kegiatan doa bersama yang kadang diselenggarakan oleh paroki. Keheningan di tempat ini memungkinkan kita untuk mendengarkan suara hati Tuhan dan merefleksikan hidup kita dalam terang iman. Di bawah naungan salibmu, setia sampai nafasku berlalu. Bahasa cintamu lebih dari kata, melampaui dunia dan batas logika. Dalam dekapanmu ku temukan makna, selalu setia walau relungku terluka. Cahaya malam bersinar lembut sekali, langit berbisik. Perjalanan kita selanjutnya, untuk menapaki jejak rohani, mencari kedamaian, dan merenungkan makna iman adalah Gua Maria Sendang Sriningsih. Gua Maria Sendang Sriningsih, sebuah tempat ziarah yang menawarkan keteduhan, kesejukan, dan keheningan, lengkap dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung perjalanan spiritual kita. Perjalanan menuju Sendang Sriningsih bagai menyelami kedalaman batin. Pepohonan rindang menyambut di sepanjang jalan, seolah membisikkan ketenangan yang akan kita temui di sana. Udara segar yang berhembus membelai wajah, menghilangkan penat perjalanan, dan digantikan oleh sensasi kesejukan yang menenangkan jiwa. Kedamaian hati, di tengah doa ku buka jiwa dan cerita. Rosario di tangan. Setibanya di kompleks Gua Maria, nuansa hening langsung terasa. Tidak ada keramaian yang memekakan telinga, hanya suara angin berdesir dan sesekali kicauan burung yang melengkapi suasana sakral. Inilah tempat di mana kita bisa benar-benar mendengar suara hati dan berkomunikasi lebih intens dengan Tuhan. Gua Maria Sendang Sriningsih sendiri adalah sebuah tempat yang begitu memancarkan kedamaian. Patung Bunda Maria berdiri anggun di dalam gua, dikelilingi oleh bebatuan alami yang menambah kesan teduh. Disinilah banyak peziarah merasakan kedekatan yang istimewa dengan Bunda Maria, memanjatkan doa, dan menuangkan segala harapan serta pergumulan. Fasilitas di Sendang Sriningsih pun dirancang untuk kenyamanan para peziarah. Bulan Maria, penuh cinta memelukiku, bintang menyapa. Suara mereka memandu dalam setiap butir doa. Ada harapan, langkah yang berat kini terasa ringan. Oh Rosario, indahnya kau di malam ini. Ku bawa namamu dalam hati, takkan terganti. Kidung suci menggema, melepas segala beban. Rosario di bulan Maria, anugerah yang takkan hilang. Angin malam menyentuh pipi dengan lembut, menghapus kekhawatiran. Hati jadi hangat di balik doa. Ada cahaya yang berpustaka. Bulan Maria mengajar cinta pada sesama. Dalam hening malam ku baca maknanya. Setiap doa adalah bintang yang menyala. Rosario, kau memelukku
Rosario, indahnya kau di malam ini. Ku bawa namamu dalam hati, takkan terganti. Hidup suci menggema, melepas segala beban. Rosario di bulan Maria, anugerah yang takkan hilang. Ada area parkir yang luas, toilet yang bersih, serta kios-kios kecil yang menyediakan kebutuhan rohani dan makanan ringan. Bagi yang ingin berlama-lama merenung, tersedia juga tempat duduk yang nyaman di berbagai sudut kompleks. Tahun Yubileum 2025 adalah undangan untuk memperbarui iman dan menemukan kembali makna keberadaan. Gua Maria Sendang Sriningsih adalah salah satu tempat terbaik untuk mewujudkan hal tersebut. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari ketenangan, meresapi keheningan, dan memperkuat ikatan spiritual kita di bawah naungan Bunda Maria. Andai aku pahami tiap katamu, bahasa cinta yang tulus dan syahdu, langkahku pasti takkan pernah ragu. Hanya padamu jalanku bertumpu. Oh Yesus, kau terang hidupku. Dalam cintamu hatiku bersatu. Ku tunduk di bawah naungan salibmu, setia sampai nafasku berlalu. Kadang hati rapuh, hilang harapan. Kau hadir kuatkan, beri ketenangan. Gereja dan Peziarahan Salib Suci Gunung Sempu. Jejak pengharapan di Tanah Suci. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ada kalanya hati merindukan ketenangan, mencari makna di balik setiap langkah. Dan di sanalah, di jantung perbukitan Nan Asri, berdiri tegak Gereja dan Peziarahan Salib Suci Gunung Sempu. Bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah mercusuar iman yang mengundang setiap jiwa yang dahaga akan pengharapan. Saat sore mewarnai langit dengan gradasi jingga dan ungu, perjalanan ziarah kita dimulai. Udara sejuk membelai kulit, seolah menyucikan setiap tapak kaki. Setiap langkah adalah doa. Setiap tarikan napas adalah syukur. Gereja Salib Suci menyambut kita dengan keheningan yang syahdu. Arsitekturnya yang sederhana namun kokoh, menyatu harmonis dengan alam sekitar, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari bukit itu sendiri. Di dalam, aura kekudusan begitu terasa. Di hadapan Salib Suci, pusat dari segala kekudusan di tempat ini, kita berlutut. Dalam keheningan itu, kita menumpahkan segala gundah, segala asa, air mata mungkin menetes, bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan, karena merasakan kedekatan yang tak terlukiskan dengan ilahi. Setiap janjimu indah dan tak berlawan, menguatkanku di dalam panggilan. Oh Yesus, kau terang hidupku. Dalam cintamu hatiku bersatu. Ku tunduk di bawah naungan salibmu, setia sampai nafasku berlalu. Bahasa cintamu lebih dari kata, melampaui dunia. Setiap sudut peziarahan Gunung Sempu ini adalah narasi pengharapan. Dari jalan salib yang mengukir kisah pengorbanan Yesus, hingga taman-taman doa yang dipenuhi bunga-bunga mekar, semuanya berbicara tentang cinta dan pengampunan. Di setiap stasi, kita merenungkan, belajar untuk berserah, untuk percaya bahwa setelah penderitaan, selalu ada kebangkitan. Ada banyak peziarah lain, dari berbagai latar belakang, namun satu tujuan, menemukan kedamaian dan meneguhkan iman. Senyum-senyum yang terbagi, sapaan hangat, dan doa bersama di sana-sini, menciptakan ikatan persaudaraan yang kuat, mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ketika senja mulai turun,
menyelimuti Gunung Sempu dengan selendang keemasan, kita berpamitan. Namun, yang kita bawa pulang bukan hanya kenangan indah, melainkan juga hati yang diperbarui, jiwa yang disegarkan, dan pengharapan yang membara. Gunung Sempu telah menjadi saksi bisu setiap doa yang terucap, setiap air mata yang jatuh, dan setiap janji yang terukir. Logika dalam dekapanmu, ku temukan makna selalu setia, walau relungku terluka. Oh Yesus, kau terang hidup. Dalam cintamu hatiku bersatu. Ku tunduk di bawah naungan salibmu, setia sampai nafasku berlalu. Setiap sudut peziarahan Gunung Sempu ini adalah narasi pengharapan. Dari jalan salib yang mengukir kisah pengorbanan Yesus, hingga taman-taman doa yang dipenuhi bunga-bunga mekar, semuanya berbicara tentang cinta dan pengampunan. Di setiap stasi, kita merenungkan, belajar untuk berserah, untuk percaya bahwa setelah penderitaan, selalu ada kebangkitan. Ada banyak peziarah lain, dari berbagai latar belakang, namun satu tujuan, menemukan kedamaian dan meneguhkan iman. Senyum-senyum yang terbagi, sapaan hangat, dan doa bersama di sana-sini, menciptakan ikatan persaudaraan yang kuat, mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ketika senja mulai turun, menyelimuti Gunung Sempu dengan selendang keemasan, kita berpamitan. Namun, yang kita bawa pulang bukan hanya kenangan indah, melainkan juga hati yang diperbarui, jiwa yang disegarkan, dan pengharapan yang membara. Gunung Sempu telah menjadi saksi bisu setiap doa yang terucap, setiap air mata yang jatuh, dan setiap janji yang terukir. Hidup lambang